Aku masih ingat, dalam remang lampu kamar, putra majikanku itu berusaha mencari-cari dua anugerah yang kuasa. Ah, seruan kebaikan pun bergema ketika ia menemukannya. Ih, Mas Fitra kok nakal banget toh, kataku manja. Masak cuma gitu dibilang nakal sih Rin, kalau yang ini, sabar dulu toh mas, kataku, ketika jemawi itu nemplok pada pintu gerbang di bawik segitiga bermuda itu. Sayangnya belum sempat aku menepis semua perlakuan baik itu. Secara bersamaan, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Cahaya langsung terang, dan sontak kami sama-sama gelagapan. Mendapati Pak Sarmi, satpam rumah itu sudah berdiri di ambang pintu. Ia memandang kami dengan mata yang tak kalah kagetnya. Loh, Mas Fitra kok di sini malam-malam? Tanyanya dengan nada suara antara curiga dan cemburu. Mas Fitra tersenyum tipis, dan justru beranjak mendekat ke arah Pak Sarmi. Pak, kita sama-sama tahu, kita sama-sama sayang sama Rina kan? Daripada berebut dan bingung, mending kan kita, kata Mas Fitra, sambil mengedipkan mata. Aku terbelalak tak percaya dengan apa yang kudengar. Mas, Pak, kakak kalian, serius? Pak Sarmi terdiam sejenak, sambil menatapku lama, lalu menghela napas. Kalau Rina oke. Ya Bapak, oke juga Mas. Tapi Mas, Pak, Dan malam itu, di kamar kecil sederhana itu, gotong royong dan kerukunan keluarga pun berlangsung. Awalnya memang kami sama-sama canggung. Dan, Pak Sarmi, dengan pengalamannya yang matang dan sabar, Mas Fitra dengan spiritnya, akhirnya lambat laun mengalir, apa adanya. Aku sendiri berusaha adil, membagi kebaikan bersama keduanya. Ya meskipun cukup menguras spirit dalam jiwa, tapi setidaknya mereka bahagia. Setidaknya kenangan itu yang masih membekas dalam hatiku. Kenangan yang terjadi 2 tahun lalu, antara aku, putra majikanku, dan satpam rumah itu. Namaku Rina Santika Putri. Dan semuanya dimulai saat aku baru lulus SMA. Tapi aku tak bisa melanjutkan kuliah seperti teman-temanku. Ayah sudah tiada. Ekonomi keluarga pas-pasan. Jadi sehari-hari, aku hanya membantu ibu berjualan kerak telur di depan sekolahan. Sebenarnya sudah banyak tetangga menawarkan pekerjaan. Salah satunya bantu-bantu di salon, atau pembantu rumah tangga. Tapi, aku menolaknya. Alasannya lantaran ingin tetap dekat dengan ibu, apalagi dia satu-satunya yang aku punya. Terutama kalau ada apa-apa dengan dia, tak ayal akulah yang harus bertanggung jawab. Sampai suatu ketika, Bude Aminah kerabat ayah dari kampung sebelah, datang ke rumah bersama seorang ibu seusia ibuku. Saat itu Bude Aminah mengatakan, jika ibu itu membutuhkan seseorang pembantu di rumah besarnya, tepatnya di Jogja. Dari sanalah aku tahu, jika ibu itu bernama Bu Bella, seorang pemilik butik ternama di kotanya. Awalnya aku ragu untuk menerima pekerjaan itu. Kupikir, jika aku bekerja, artinya aku harus meninggalkan ibu sendirian. Tapi setelah Bu Bella membicarakan hal itu dengan ibuku pun justru mendukungku sepenuhnya. Ibu nggak apa-apa kok Rin, yang penting kamu jaga diri di sana, kata ibu saat itu. Mendengar hal itu, akhirnya aku pun setuju. Dengan bekal uang 100.000 di saku, hari itu juga aku berangkat bersama Bu Bella ke kediamannya di Jogja. Aku sempat terkagum ketika baru sampai di depan pintu gerbangnya. Rumahnya benar-benar megah dan berada di perumahan elit dengan dihiasi halaman luas dan taman indah. Bu Bella sendiri memiliki 2 anak. Yang sulung Mas Santo baru menikah dan sudah tinggal bersama istrinya. Sementara yang bungsu, Mas Fitra masih kuliah semester kelima. Pak Beni suami Bu Bella pun juga pengusaha. Beliau memiliki restoran yang tak kalah sukses dengan usaha istrinya. Di rumah itu juga ada seorang sopir bernama Pak Sarmi. Usianya kira-kira 54 tahun, sama seperti ibuku. Beliau sudah lama bekerja di situ, dan orangnya pun sopan, pendiam, tapi ramah. Singkat kata, aku pun cepat beradaptasi dengan lingkungan baruku itu. Selain menjadi pembantu, tak jarang aku juga merangkap merawat tanaman hias di teras dan halaman belakang. Dan dalam waktu singkat pula, aku sudah hafal jadwal penghuni rumah. Di mana sehari-hari, Pak Beni dan Bu Bella sering keluar kota. Sementara Fitra, yang akrab dipanggil Mas Fitra itu, juga punya banyak sekali teman.
di mana hampir setiap malam minggu, teman-temannya datang untuk mengadakan pesta kecil-kecilan, dan hampir dipastikan mereka akan pulang menjelang pagi. Di sanalah tugasku yang kerap kali harus menunggu, sampai semua pulang baru bisa mengunci gerbang. Sampai suatu pagi, tepatnya minggu setelah malam begadang, menunggu tamu Mas Fitra pulang. Ada satu kejadian yang tak pernah kubayangkan. Pagi itu sampai jam 9 pagi, tak tampak Mas Fitra keluar kamar. Sebenarnya, aku tak begitu peduli. Toh itu juga bukan tugasku membangunkan anak majikanku itu. Kebetulan pagi itu Pak Beni dan Bu Bella juga pamit keluar kota. Dan katanya akan baru pulang di hari Minggu malam. Sehingga praktis di rumah itu hanya ada aku, Pak Sarmi, dan Mas Fitra. Sampai sekitar jam 11, Pak Sarmi yang baru saja berjaga di pos depan, berpamitan padaku. "Rin, Bapak mau ambil berkas dulu ya, di rumah teman, titip tolong jaga rumah." "Iya Pak," jawabku yang kala itu masih memasak di dapur. Setelah Pak Sarmi pergi, aku pun menutup pintu gerbang, lalu berniat membuang sampah di belakang rumah. Dan entah kebetulan atau apa, saat lewat depan kamar mandi bawah, ku dengar ada suara air mengalir. Saat itu aku yakin, jika pasti itu Mas Fitra yang sedang mandi di sana. Tapi, entah iseng atau apa, aku justru mendekat, penasaran, dan ingin memastikannya. Secara perlahan, aku mengintip lewat celah kunci kamar mandi. Dan di sana untuk pertama kalinya kudapati panorama yang membuat jantungku berdegup kencang. Mas Fitra yang kala itu berusia lebih tua 2 tahun dariku, nampak begitu atletis. Jujur aku tak bisa mengalihkan pandangan, terutama pada penampakan kilatan perahu motor yang belum siaga itu. Aku yang baru 18 tahun, belum pernah pacaran pun langsung panas dingin membayangkan hal itu. Bahkan saking panas dinginnya, tanpa sadar ada banjir bandang yang melanda. Hingga akhirnya memaksaku untuk melatih jemawi itu, mencari-cari pintu gerbang di bawah segitiga bermudaku. Deru anginku pun memburu sambil berseru pelan, namun syahdu. Tapi sayangnya, semua bayangan dan kesibukanku itu harus terhenti ketika tiba-tiba Mas Fitra menyudahi siramnya itu. Dengan buru-buru aku pun membereskan kabinet, serta segitiga bermuda itu, hendak berbalik pergi dari tempat itu. Tapi, saat aku berbalik, seketika itu aku gelagapan, tatkala mendapati Pak Sarmi berdiri tepat di belakangku. Ia memandangku dengan netra yang terbelalak. Ya Tuhan, seketika itu, aku langsung menunduk malu, dengan wajah panas tak berani menatapnya. "Loh, ngapain kamu Rin?" tanyanya pelan, dengan logat Jawa medok. Enggak kok Pak, itu tadi, maaf," kataku yang langsung lari ke kamarku di belakang rumah, tanpa menoleh lagi. Alhasil sepanjang hari itu, aku menghindari berpapasan dengan Pak Sarmi. Jujur aku malu sekali. Belum lagi aku juga khawatir, ia akan melaporkan hal itu pada majikanku. Sampai keesokan harinya, saat aku selesai menyiram tanaman dan hendak ke belakang lagi, tak sengaja aku berpapasan dengan satpam rumah itu. Aku langsung berbalik hendak kabur. Tapi, "Rina tunggu sebentar," panggilnya sedikit lantang. Tunggu Pak, Rina buru-buru," jawabku sambil terus jalan, tapi tiba-tiba dia justru menawik tanganku. "Sini dulu, ikut Bapak cuci baju. Kerjaanmu kan sudah selesai toh." Aku menurut saja, ya daripada dia ngadu, mending aku nurut. Di tempat cuci samping dapur, Pak Sarmi pun mulai mencuci sambil membungkuk. Entah sengaja atau tidak, sayungnya sengaja sedikit diturunkan. Sementara aku yang berdiri di belakangnya pun, praktis bisa memantau penampakan gelembung perahu motor itu. Perawakannya memang sudah berusia, tapi lain-lainnya masih bugar. Bahkan gelembung itu, ya ampun, aku tak bisa berhenti menatap. Bercampur dengan bayang-bayang Mas Fitra kemarin, justru membuat pikiranku makin kalang kabut. Sayangnya di saat aku melamunkan hal itu, mendadak dia menoleh. "Ngeliatin apa toh kamu Rin?" Enggak kok Pak, aku langsung salah tingkah, sekaligus panas dingin. Bahkan banjir bandang pun sedikit datang lagi. "Rina ke kamar mandi dulu ya Pak." Tanpa menunggu jawaban, aku buru-buru ke kamar mandi kecil di belakang. Bahkan, pintunya lupa kukunci karena panik. Di sana aku kembali mengikuti dorongan keinginan itu. Jemawi itu lagi-lagi mencari-cari pintu gerbang,
membayangkan apa yang baru kutemui itu. Deru angin pun memburu, bahkan seruan kecil, tak bisa kusembunyikan. Aku larut akan kebaikanku sendiri sampai tiba-tiba. Gimana bencananya, Rin? Seketika aku menoleh, mendapati Pak Sarmi berdiri di depan pintu, yang memang lupa kukunci. Sontak aku gelagapan, dan langsung membereskan kabinet, serta segitiga bermuda. Loh, kenapa berhenti? Tanyanya santai, dan justru masuk lalu menutup pintu dari dalam. Aku tak bisa bicara. Rumah sedang sepi lantaran dua majikanku bekerja, sementara Mas Fitra sedang kuliah. Cuma ada kita di sini kok, Rin, katanya pelan, membuat jantungku berdebar kencang. Bapak tahu kok, kamu penasaran sejak kemarin kan? Aku tak menjawab, tapi anehnya juga tak berusaha menghalau ketika Pak Sarmi mendekat, dan jemawi itu mencari-cari gebang kehidupanku. Dan disitulah semua kebaikan itu dimulai. Siang itu, di kamar mandi kecil belakang rumah, aku tak bisa menghalau kebaikan tersebut. Pak Sarmi memandu pengalaman baik, sementara aku mengikuti prosedur mulia itu. Usianya memang sudah 54 tahun, tapi pengalamannya, tentu jangan ditanya lagi. Dia tahu persis bagaimana membuat seorang gadis sepertiku hanyut akan nirwana kalbu. Setelah perhatian demi perhatian tercurah, perahu motor pun melaju menuju Samudra Biru. Saat itulah untuk pertama kalinya keperdataan itu kuberikan. Tapi, apa aku menyesal? Tidak, karena setidaknya aku mendapat pengalaman berharga darinya. Beberapa varian motor pun diterapkan, bahkan semua sudut pun digunakan. Sampai ketika Pak Sarmi hendak tiba di pangkalan udara, dengan buru-buru pun aku beranjak. Pundi-pundi kebaikan itu pun sembuyat ke segala arah. Dan di sanalah, aku baru tersadar dari angan-angan yang salah. Untuk sejenak, kami sama-sama diam dengan deru angin yang belum netral. Nampak sesekali Pak Sarmi tersenyum. Mungkin ia lega, karena masalahnya teratasi. Ini rahasia kita ya, Rin, katanya pelan, bahkan hampir tak terdengar. Aku hanya mengangguk, dan jujur, masih tak percaya dengan apa yang baru dilalui. Memang benar spirit itu hilang, tapi anehnya, ada rasa aneh yang menyenangkan. Singkatnya, sejak hari itu, setiap kali rumah sepi, baik aku dan Pak Sarmi pun tak jarang mencari kesempatan mulia. Biasanya, pagi-pagi saat Pak Beni dan Bu Bella sudah berangkat kerja, atau siang saat Mas Fitra kuliah. Tempat cuci baju jadi tempat favorit, lantaran dekat dapur, sehingga bisa memudahkan untuk bersih-bersih negara setelahnya. Pak Sarmi pun juga tak pernah menuntut. Malah dia selalu bertanya dulu, mau lagi nggak hari ini, Rin? Dan entah kenapa, aku selalu saja mengiyakan hal baik itu. Mungkin karena sikap sabar dan perhatiannya itu selalu membuatku nyaman. Bahkan tanpa sadar hampir setiap waktu, aku menjadi penasaran dengan bencana-bencana barunya itu. Keakraban itu pun akhirnya berlanjut hingga beberapa bulan lamanya. Dan selama itu pula, aku banyak belajar dari Pak Sarmi. Bukan hanya soal rapat paripurna negara, tapi juga soal pelajaran hidup dan lainnya. Dia banyak cerita tentang masa mudanya, tentang istrinya yang sudah meninggal 10 tahun lalu, bahkan tentang kesepiannya selama bekerja sebelum kehadiranku. Alhasil, aku pun jadi kasihan, tapi juga merasa dibutuhkan. Sayangnya di tengah kebersamaan itu, aku mulai sadar ada sesuatu yang berubah. Terutama dengan Mas Fitra, anak bungsu majikanku yang mulai sering menatapku aneh. Dulu dia cuek, bahkan jarang ngobrol denganku. Tapi belakangan, dia sering menyapaku di pagi hari, bahkan kadang mengajakku bercanda. Rin, rumah makin rapi ya belakangan ini, kamu rajin banget kerja, katanya suatu pagi sambil tersenyum padaku. Aku pun hanya tersipu mendengarnya. Biasa aja kok, Mas, jawabku. Tapi dalam hatiku pun mulai tak tenang. Terutama ketika beberapa kali aku merasa dia memperhatikan aku lebih lama dari biasanya. Terlebih saat aku membungkuk menyiram tanaman, atau saat aku lewat depan kamarnya. Hingga suatu malam, tepatnya di malam minggu, lagi-lagi ada satu kejadian yang akhirnya merubah penilaianku padanya. Malam minggu itu, lagi-lagi teman-teman Mas Fitra datang. Saat itu, seperti biasa, aku menunggu teman-teman Mas Fitra itu pulang.
Bedanya, bukan menunggu di kamar, aku justru menunggunya di pos jaga sampai larut. Kebetulan Pak Sarmi sudah tidur lebih dulu, karena capek, setelah kami rapat paripurna di pos jaga itu. Pria itu meninggalkan aku di pos jaga sendirian, sementara dia memilih tidur di kamarnya. Sampai akhirnya sekitar jam 1 malam, tamu-tamu pun mulai pulang satu persatu, tinggal Mas Fitra, dan 2 temannya yang masih ngobrol di ruang tamu. Aku pun masih duduk di bangku depan, ketika tiba-tiba Mas Fitra keluar sendirian, lalu mendekatiku. "Rin, kamu gak capek nunggu terus? Masuk aja yuk, dingin di luar," ajaknya dengan ramah. "Nggak apa-apa mas, biasa kok," jawabku sambil menunduk. Dia lantas duduk di sebelahku, cukup dekat sampai aroma parfum mahalnya pun menguar. "Kamu cantik ya Rin, kok bisa-bisanya kerja jadi pembantu di sini?" katanya tiba-tiba. Tentu saja aku kaget, sekaligus bersemu. Biasa aja kok mas." Dia pun tertawa pelan. "Aku serius kok, pacar kamu pasti bangga ya, punya cewek secantik kamu." Aku pun gelagapan, tak tahu harus jawab apa. Sayangnya belum sempat menjawab, di saat bersamaan temannya pun berpamitan pulang. Alhasil, Mas Fitra mengantar temannya itu sampai depan gerbang, dan kembali masuk, tanpa ngobrol lagi denganku. Tapi anehnya sejak malam itu, Mas Fitra semakin sering mendekatiku. Tak jarang ia membantuku mengangkat pot tanaman, bahkan membawakanku minuman saat aku kerja. Jujur aku bingung dan senang, tapi juga takut. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Atau jangan-jangan dia tahu rahasiaku dengan Pak Sarmi? Sampai suatu malam, saat aku sedang menyapu halaman belakang hendak bersiap untuk tidur, mendadak Mas Fitra menghampiriku. "Rin, boleh ngobrol bentar nggak?" Aku pun mengangguk dan kami pun duduk di dekat sumur. Saat itu jantungku berdegup kencang. Apalagi di tengah obrolan ia mendadak menatapku lama, lalu bertanya pelan. "Kamu sama Pak Sarmi deket banget ya akhir-akhir ini?" Aku langsung membeku tak tahu harus menjawabnya. Aku langsung menunduk. Maksudnya gimana mas?" Dia mendekat satu langkah. "Jangan pura-pura nggak tahu Rin. Aku sering lihat kok. Ya kadang di tempat cucian. Atau di sumur. Atau di kamar juga kan?" Lagi-lagi jantungku berdegup kencang. Ingin lari lantaran takut ia bertanya lebih jauh. Tapi kakiku justru seperti tak mau bergerak. "Mas, itu Pak Sarmi cuman ngajarin bersih-bersih kok." Mas Fitra tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. "Ngajarin bersih-bersih? Sampai kalian ngos-ngosan? Gitu?" Wajahku panas membara lalu dengan ragu, aku menatapnya. "Mama maaf mas. Aku itu bebeneran kok mas." Dia pun terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku nggak marah kok Rin, cuma aku nggak nyangka. Pak Sarmi udah segitu umurnya loh. Kamu masih muda, cantik, pinter. Kenapa sama dia toh?" Aku terdiam, lantaran aku sendiri kadang bertanya-tanya hal yang sama dengannya. Pak Sarmi memang baik, sabar, dan membuatku merasa aman. Tapi Mas Fitra, dia beda, dan jauh lebih muda. Wajahnya ganteng, bahkan setiap kali dia tersenyum padaku, hatiku seperti dipenuhi kupu-kupu. "Mas, tolong jangan bilang ke siapa-siapa ya," pintaku dengan suara yang hampir menangis. "Nanti kalau bapak sama ibu tahu, Rina kan pasti diusir mas." Mas Fitra pun mengangguk pelan. "Aku nggak akan bilang kok. Tapi ada syaratnya." Aku menatapnya ragu. "Syarat apa toh mas?" Dia tersenyum tipis lagi, tapi dengan kilau mata yang berbeda. "Ya kamu harus kasih aku kesempatan juga. Masak cuma jadi penonton aja toh." Aku pun terbelalak mendengarnya. "Loh, mas, mama maksudnya?" "Besok malam, ayah sama ibu ke Jakarta 2 hari. Aku kuliah cuma setengah hari. Rumah cuma ada kita bertiga. Kamu pilih sama siapa? Atau mungkin sama-sama aja," katanya sambil mengedipkan mata. Aku langsung mundur selangkah dengan wajah merah padam. "Ih, Mas Fitra udah gila ya?" Dia tertawa pelan. "Santai aja toh Rin. Pokoknya besok malam, aku tunggu jawabanmu ya," katanya, yang kemudian berlalu meninggalkanku. Praktis malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan 2 wajah, yaitu Pak Sarmi, yang penuh pengalaman, dan Mas Fitra yang muda penuh semangat juang. Dan benar saja, keesokan harinya,
Rumah memang sepi. Dua majikanku berangkat pagi sekali ke Jakarta. Mas Fitra pulang kuliah jam 2 siang. Dan Pak Sarmi seperti biasa, sibuk di pos jaga. Sementara aku malah tak tenang. Lantaran Mas Fitra sering melirikku dengan pandangan yang aneh setiap berpapasan. Sampai sore harinya, saat aku sedang menyiram tanaman di belakang, Mas Fitra mendekat lagi. Saat itu, ia membawa 2 gelas es teh manis. Ini buat kamu, Rin, katanya sambil menyodorkan 1 gelas untukku, lalu duduk di bangku taman dan menepuk tempat di sebelahnya, seolah mengajakku duduk juga. Jujur aku ragu tapi akhirnya duduk juga dengan jarak yang sedikit berdekatan. Kamu udah mikir belum? Yang kemarin, tanyanya langsung padaku. Aku menggeleng pelan. Belum, Mas. Aku bingung. Dia mendekat sedikit. Pak Sarmi baik, tapi dia udah tua, Rin. Beda sama aku. Dan kamu tahu, aku bisa loh bantu kamu kuliah lagi kalau mau. Hatiku bergetar mendengar itu. Kuliah lagi? Bukankah itu impianku sejak dulu? Sayangnya di saat aku tengah memikirkannya, loh, Mas, mau kemana ini? Mas Fitra justru menawiku seolah tak sabar menunggu. Ia justru membawaku ke kamarku sendiri. Tentu saja aku paham ajakan itu. Tapi anehnya, bukannya aku pergi, aku justru menuyut. Aku duduk di tepi divans, dengan jantung berdegup kencang. Apalagi Mas Fitra tiba-tiba memadamkan lampu kamar. Rin, kamu tahu nggak kalau aku mikirin kamu terus? Katanya sambil mendekat, hingga deru angin pun menerpa wajah, lantaran terlalu dekat. Jajaran kabinet, serta jabatan negara pun ia letakkan. Dalam remang lampu, putra majikanku itu berusaha mencari-cari 2 anugerah yang kuasa. Ah, seruan kebaikan pun bergema ketika ia menemukannya. Sayangnya belum sempat ia memberi perhatian mulia. Secara bersamaan, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Sontak kami sama-sama gelagapan, mendapati Pak Sarmi. Satpam rumah sudah berdiri di ambang pintu, sambil memandang kami dengan mata yang tak kalah kagetnya. Loh, Mas Fitra kok di sini malam-malam? Tanyanya dengan nada suara antara curiga dan cemburu. Mas Fitra tersenyum tipis dan justru mendekat ke arah Pak Sarmi. Pak, kita sama-sama sayang sama Rina kan? Daripada berebut dan bingung, mending kan kita. Aku terbelalak tak percaya dengan apa yang kudengar. Mas, Pak, kakak kalian serius? Pak Sarmi terdiam sejenak sambil menatapku lama, lalu menghela napas. Ya kalau Rina woki, Bapak juga woki kok, Mas. Tapi Mas, Pak, Rina kan? Dan malam itu, di kamar kecil sederhana itu, gotong royong dan kerukunan keluarga pun berlangsung. Awalnya memang kami sama-sama canggung. Tapi, Pak Sarmi dengan pengalamannya yang matang, dan Mas Fitra dengan spiritnya, membuat suasana mengalir apa adanya. Aku sendiri berusaha adil membagi kebaikan bersama keduanya. Ya meskipun cukup menguras spirit dalam jiwa, tapi setidaknya, mereka bahagia. Selain itu, aku pun mencoba memahami 2 dunia yang berbeda, namun sama-sama satu tujuan mulia. Alhasil malam itu menjadi malam terpanjang yang paling berkesan dalam hidupku. Keakraban bertiga itu pun tak kusangka akan berlangsung beberapa bulan lamanya. Kami pun juga sangat hati-hati, dan paham betul, hanya pada saat rumah benar-benar sepi. Kadang aku kolaborasi dengan Pak Sarmi saja, kadang juga dengan Mas Fitra. Tapi tetap saja, yang bermakna adalah gotong royong bersama-sama. Aku merasa seperti ratu kecil di rumah besar itu. Dicintai 2 orang, dengan cara masing-masing. Sayangnya, rahasia itu tak bisa selamanya kami disembunyikan. Ya, akhirnya keakraban itu harus berakhir di suatu sore. Tepatnya ketika Bu Bella pulang lebih awal dari restoran karena sakit kepala, beliau langsung ke kamar untuk istirahat. Tapi tanpa sengaja, melewati tempat cuci baju di belakang. Mungkin karena kecerobohanku atau memang bukan keberuntungan kami saat itu, pintu tak sadar lupa dikunci. Saat itu aku tengah mengendarai perahu motor Mas Fitra, sementara Pak Sarmi memberi semangat juang 45. Dan praktis, Bu Bella pun mengetahui kebaikan yang ada. Teriakannya menggema ke seluruh rumah, dan tak lama berselang, Pak Beni sudah dipanggil pulang.
Alhasil malam itu juga, rumah menjadi seperti pengadilan keluarga. Mas Fitra ditegur habis-habisan oleh ayahnya. Sementara Pak Sarmi langsung diberhentikan dengan diberi uang pesangon lumayan, tapi harus pergi pagi harinya. Sementara aku tak luput dari kemarahan Bu Bella dan suaminya. Besok pagi, kamu pulang ke kampungmu. Kami akan kasih uang lebih dari cukup sebagai kompensasi. Tapi jangan pernah kembali ke rumah ini, kata Pak Beni tegas. Tentu saja, aku tak bisa membela diri, dan hanya bisa menangis berlari kamar kecilku malam itu. Pagi harinya, dengan tas yang sama seperti saat datang 2 tahun lalu, ditambah amplop tebal berisi uang, aku naik bus pulang ke desa. Pak Sarmi sudah pergi lebih dulu entah kemana. Sementara Mas Fitra tak berani menemuiku, hanya mengirim pesan singkat melalui WA dengan pesan. Maaf ya Rin, kamu harus tahu kalau aku cinta kamu. Singkatnya, kembalilah aku ke kampung halamanku. Seperti awal sebelum merantau, aku membantu ibu lagi berjualan kerak telur di sekolahan. Uang dari majikan aku gunakan untuk renovasi rumah kecil kami dan membuka warung kecil. Dalam waktu yang singkat, hidupku kembali sederhana, tapi hati ini sering merasa kosong. Jujur aku masih rindu keduanya. Kebaikan Pak Sarmi, bahkan semangat juang Mas Fitra. Sampai setahun berlalu, aku yang sudah mulai terbiasa lagi dengan kehidupan baru, mendadak mendapat kejutan yang tak pernah terpikirkan olehku. Suatu sore, saat aku hendak menutup warung, sebuah mobil City Car hitam berhenti di depan rumahku. Pintu terbuka, dan turunlah seorang pria muda yang dulu sempat menyatakan cintanya padaku. Ya, dia Mas Fitra, putra majikanku. Tampak ia lebih kurus, bahkan matanya cekung, tapi tetap tampan seperti dulu. Rin, panggilnya pelan, dengan suara agak bergetar. Aku terdiam tak percaya, dengan kehadirannya yang tiba-tiba. Dia mendekat meski basah kuyup oleh hujan. Setahun ini, aku nyari kamu. Kuliahku selesai, tapi nggak konsentrasi. Ayah nyuruh aku kerja di bank, tapi setiap hari, aku cuma mikirin kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Rin. Ibuku yang melihat dari dalam warung hanya diam, tapi matanya penuh pertanyaan. Mas Fitra lantas menggenggam tanganku di tengah hujan deras, mengeluarkan kotak kecil berisi cincin sederhana, tapi indah. Nikah sama aku ya, Rin. Aku serius. Aku sudah bilang ke ayah ibu, kalau mereka nggak merestui, aku akan pergi sendiri. Tapi akhirnya mereka luluh juga, asal aku bahagia. Aku pun menangis, dan tak bisa berkata-kata mendengarnya. Dengan keyakinan penuh, akhirnya aku mengangguk setuju. Singkatnya beberapa bulan kemudian, kami pun menikah sederhana di desa. Pak Beni dan Bu Bella datang, meski agak canggung, tapi mereka memberkati. Pak Sarmi juga diundang, tapi dia datang dengan wanita parubaya, yang kuyakini adalah istri barunya. Ia tersenyum bangga, melihat kami bahagia. Kini aku tinggal di rumah sederhana, dekat rumah ibu, bersama Mas Fitra, yang memilih membuka usaha kecil di desa, daripada melanjutkan karier di bank kota. Setahun kemudian, kami punya seorang anak perempuan yang lucu, dan hidup kami tenang, penuh cinta. Ya meskipun kadang, saat malam sunyi, aku masih teringat petualangan baik di rumah besar Jogja itu. Tapi aku tahu semua itu membawaku ke akhir yang paling indah, yaitu keluarga kecilku sendiri, bersama pria yang benar-benar mencintaiku sampai akhir.